Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan tentang approval expenses dan deals pada kontak CRM, dari mulai cara mengatur tingkatan approval hingga cara melakukan approvalnya. Pada perusahaan, tentunya terdapat hierarki di mana untuk sebuah proses tertentu akan membutuhkan persetujuan dari pemegang posisi tertentu juga. Fitur approval pada kontak CRM memungkinkan Anda untuk membuat dan mengatur layer persetujuan pada expenses dan deals. Sehingga kemudian, pemegang posisi tertentu yang dipilih sebagai approver dapat mensortir approval expenses dan deals. Berikut adalah tutorialnya. Perlu Anda ketahui bahwa terdapat beberapa hal yang perlu Anda atur sebelum mulai mengatur approval expenses ataupun deals. Seperti mengatur tim pada profile settings dan mengatur staff level pada edit user details. Untuk mempelajari caranya, lihat pada guidebook ini dan dapatkan linknya pada kolom description. Jika Anda sudah mengatur tim dan staff level, Anda dapat melanjutkan proses untuk mengatur approval. Untuk mengatur approval expenses, pada kontak CRM Anda, klik pada profil Anda di sini dan pilih profile settings. Lalu, pada submenu settings, klik approval di sini. Maka, Anda diarahkan ke halaman Approval Settings, di mana Anda dapat mengatur approval expenses dan deals. Klik tab Expenses untuk mengatur approval berdasarkan aktivitas update dan create. Semisal Anda ingin mengatur berdasarkan activity update yang belum pernah Anda atur sebelumnya dengan status disabled, maka klik di sini. Lalu, Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Anda dapat klik tombol ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan approval. Jika approval aktif, maka Anda dapat mulai melakukan pengaturan. Aktifkan auto assign jika tidak terdapat approver yang menjabat di atas karyawan tersebut, sehingga approval bersifat otomatis. Klik tombol ini untuk menambahkan layer approval, maka akan nampak layer seperti berikut. Pada setting, Anda dapat memilih opsi upper position in primary team jika approver adalah individu yang memegang posisi lebih tinggi di atas pemohon dalam tim utama mereka. Pilih upper position tertentu untuk upper position in primary team di sini seperti ini. Anda juga dapat memilih upper position in selected team jika approver adalah individu yang memegang posisi atas di atas pemohon dalam tim terpilih. Jika Anda menggunakan pengaturan ini, Anda harus menentukan approver upper position pada sebuah tim. Caranya, dengan klik di sini, lalu pilih salah satu tim. Kemudian, klik ini dan pilih upper position tertentu. Atau, pilih setting selected user jika approver adalah individu tertentu yang Anda pilih langsung berdasarkan namanya seperti ini. Klik ini untuk menambahkan layer approval. Perlu Anda ketahui, pada setiap layer baru yang Anda buat akan menjadi layer approver di atas dari layer sebelumnya. Artinya, approval layer kedua akan muncul ketika layer 1 sudah memberikan approval. Apabila Anda ingin menghapus approval layer, klik icon ini. Jika pengaturan sudah sesuai, klik ini. Maka, approval expenses telah berhasil diupdate dan approval statusnya menjadi enabled. Pada halaman user settings, klik ini, lalu klik tab deals di sini. Pada tab ini, Anda dapat melihat daftar setting deals yang pernah Anda buat. Untuk membuat pengaturan baru, klik di sini. Maka, Anda akan diarahkan ke halaman berikut di mana Anda dapat mengatur approval setting untuk deal seperti berikut. Isikan nama pengaturan di sini, kemudian Anda dapat aktifkan auto assign di sini jika tidak terdapat approver yang menjabat di atas karyawan tersebut, sehingga approval bersifat otomatis. Activity berfungsi untuk mengizinkan pengguna menentukan kapan workflow approval harus dipicu berdasarkan tindakan tertentu. Aktifkan Create jika Anda ingin workflow approval aktif apabila terdapat deal yang dibuat pada setiap stage. Atau aktifkan Move agar workflow approval akan aktif apabila terdapat deal yang dipindahkan dari stage 1 ke yang lain.
Lalu, pilih pipeline mana yang akan diberi pengaturan di sini. Misalnya ini. Pilih juga stage apa yang akan diberi pengaturan di sini. Misalnya ini. Perlu Anda ketahui, Anda dapat memilih lebih dari satu stage untuk approval. Selanjutnya, klik ini untuk menambahkan layer approval. Maka akan nampak layer seperti berikut. Pada setting, Anda dapat memilih opsi upper position in primary team jika approver adalah individu yang memegang posisi lebih tinggi di atas pemohon dalam tim utama mereka. Pilih upper position tertentu untuk upper position in primary team di sini seperti ini. Anda juga dapat memilih upper position in selected team jika approver adalah individu yang memegang posisi atas di atas pemohon dalam tim terpilih. Jika Anda menggunakan pengaturan ini, Anda harus menentukan approver upper position pada sebuah tim. Caranya dengan klik di sini, lalu pilih salah satu tim. Kemudian klik ini dan pilih upper position tertentu. Atau pilih setting selected user jika approver adalah individu tertentu yang Anda pilih langsung berdasarkan namanya seperti ini. Klik ini untuk menambahkan layer approval. Perlu Anda ketahui, pada setiap layer baru yang Anda buat akan menjadi layer approver di atas dari layer sebelumnya. Artinya, approval layer kedua akan muncul ketika layer 1 sudah memberikan approval. Apabila Anda ingin menghapus approval layer, klik icon ini. Jika pengaturan sudah selesai, klik ini. Maka, pengaturan deals baru telah dibuat dan Anda kembali ke halaman ini di mana Anda dapat melihat pengaturan Anda terdaftar pada list di sini. Pada halaman ini, Anda dapat mengedit pengaturan Anda dengan klik ini atau menghapusnya dengan klik ini. Sebuah pop-up muncul dan klik ini untuk lanjut menghapus. Maka, pengaturan deals tersebut telah berhasil terhapus. Setelah selesai melakukan pengaturan approval untuk expense dan deals, Anda dapat langsung melakukan approval pada expense dan deals. Untuk melakukan approval expense, Anda dapat klik icon ini pada halaman utama kontak CRM Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan pada halaman expenses untuk melakukan approval. Setelahnya, Anda dapat klik need approval agar dapat melanjutkan proses approval pada expenses. Kemudian, Anda akan diarahkan lebih lanjut pada halaman need approval yang berisikan daftar expenses. Pada halaman ini, selain terdapat daftar expenses yang membutuhkan approval, Anda dapat mengatur status dari data expenses yang Anda miliki dengan klik tombol berikut. Di menu ini, Anda dapat melihat status data yang terdiri dari in progress, approved, rejected, cancelled, atau Anda dapat melihat keseluruhan status data Anda dengan memilih all status. Anda juga dapat mengatur filter terlebih dahulu yang terdiri dari kolom-kolom berikut. Pilih kolom kreator untuk menentukan nama pemilik data. Kemudian, Anda juga dapat memilih kolom requestor untuk menentukan nama pemohon. Selanjutnya, terdapat kolom kategori untuk memilih kategori pengeluaran Anda. Kolom ini terdiri dari airfare, entertainment, gas, hotel lodging accommodation, restaurant dining, serta taxi and parking. Anda juga dapat klik kolom expense date untuk menentukan tanggal pengeluaran dan update at untuk menentukan tanggal terbaru pengeluaran berdasarkan data expense yang diperbarui. Pilih kolom amount yang terdiri dari kolom amount to dan amount from untuk menentukan rentang jumlah pengeluaran. Selanjutnya, terdapat kolom kontak untuk memilih nama kontak yang terdaftar. Selain itu, Anda juga dapat klik kolom company untuk memilih nama perusahaan. Juga kolom deals untuk memilih nama penawaran. Setelah memilih keseluruhan filter di atas, Anda dapat klik apply untuk mengaplikasikan keseluruhan filter yang telah dipilih. Atau, Anda juga dapat klik reset untuk mengatur ulang filter yang dipilih. Lalu, setelah mengatur filter, klik tab View Details pada salah satu data expenses yang masih dalam status in process. Kemudian, Anda dapat mengedit kembali beberapa kolom yang sebelumnya telah diisi pada saat membuat expense pertama kali pada menu Create Expense.
Pada halaman ini, terdapat approval log yang menyatakan status expense Anda saat ini. Anda dapat klik reject jika ingin menolak data expense dan klik approve jika ingin menyetujui data expense yang telah dipilih. Ketika Anda memilih tab approve, akan muncul pop-up seperti ini. Anda bisa mengisi secara opsional approval note dan klik approve setelahnya. Kemudian, Anda dapat melanjutkan proses edit kembali pada menu About Expense. Setelah mengisi semua kolom pada halaman ini, Anda dapat klik tombol Submit yang menandakan data expense Anda telah terkirim. Kemudian, akan muncul notifikasi pop-up seperti ini yang menyatakan bahwa data expense Anda telah berhasil diperbarui. Apabila Anda menyalakan Settings Approval Expense Update, maka expense yang baru akan diminta approval kembali. Selain dapat melakukan approval expense pada menu expense yang tersedia di halaman utama, Anda juga dapat langsung melakukan approval expense secara langsung. Klik ikon lonceng yang menandakan notifikasi. Pada kolom notifikasi, pilih tab Need Approval. Pada tab ini, Anda dapat memilih salah satu data yang menyatakan status Requested to Add Expense dan klik View Details. Selanjutnya, Anda akan diarahkan kembali pada halaman Edit Expense agar dapat mereview data terlebih dahulu sebelum memberikan approve atau reject. Sedangkan, apabila Anda ingin melakukan approval deals, Anda dapat klik menu deals pada dashboard yang terletak di halaman kontak CRM Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan pada halaman deals untuk melakukan approval. Setelahnya, Anda dapat klik Need Approval agar dapat melanjutkan proses approval pada deals. Anda akan diarahkan lebih lanjut pada halaman Need Approval yang berisikan daftar deals. Pada halaman ini, selain terdapat daftar deals yang membutuhkan approval, Anda dapat memilih untuk melihat data berdasarkan pipeline dari deals yang Anda miliki dengan klik tombol berikut. Selain itu, Anda juga dapat melihat aktivitas data deals pada kolom stage seperti pada tampilan berikut. Anda juga dapat mengatur status dari data deals yang Anda miliki dengan klik tombol berikut. Kemudian, Anda juga dapat mengatur filter terlebih dahulu yang terdiri dari kolom-kolom seperti pada tampilan berikut. Klik kolom Activity jika Anda ingin mengatur aktivitas deals Anda. Pada kolom ini, Anda dapat memilih Create untuk membuat data, Move untuk memindahkan data, atau All Activities jika Anda ingin melakukan keduanya. Klik kolom Created Date untuk mengatur tanggal awal pembuatan approval pada deals. Pilih kolom Owner untuk menentukan nama pemilik data. Pilih kolom Source yang terdiri dari Advertisement, Event, Multi-Channel WhatsApp, Other, Referral, Telepon, dan Website untuk melacak asal sumber data. Klik kolom Priority yang terdiri dari Medium, High, Low, atau Critical untuk menentukan tingkatan prioritas data. Klik kolom Start Date untuk menentukan tanggal approval tersebut dibuat, dan Expired Date untuk menentukan tanggal pada saat penawaran berakhir, berhenti, atau ditarik kembali. Setelah memilih keseluruhan filter di atas, Anda dapat klik Apply untuk mengaplikasikan keseluruhan filter yang telah dipilih. Atau, Anda juga dapat klik Reset untuk mengatur ulang filter yang telah dipilih. Setelah mengatur filter, klik tab View Details pada salah satu data deals yang masih dalam status in process. Kemudian, Anda akan diarahkan pada halaman Edit Deal untuk mengatur approval pada deals. Pada halaman ini, terdapat approval log yang menyatakan status deals Anda saat ini. Pada halaman ini, terdapat juga alur proses deals yang menyatakan status deals Anda saat ini. Selain itu, terdapat tombol filter timeline yang terdiri dari deal activity, notes, tasks, calls, emails, tickets, documents, meetings, permissions, dan checklist yang menyatakan status riwayat aktivitas deals Anda. Setelahnya, Anda dapat klik Reject jika ingin menolak data deals dan klik Approve jika ingin menyetujui data deals yang telah dipilih. Ketika Anda memilih tab Approve, akan muncul pop-up seperti ini.
Anda bisa mengisi secara opsional approval note dan klik approve setelahnya. Setelah menyetujui data deals, Anda dapat mengedit kembali beberapa menu yang sebelumnya telah diisi pada saat membuat deals pertama kali pada menu Create Deals. Kemudian, Anda dapat melanjutkan proses edit kembali baik pada menu About Deal, Companies, Contact Person, maupun Products. Setelah mengatur keseluruhan data pada deals, Anda dapat memilih update untuk memperbarui data pada deals. Selain dapat melakukan approval deals pada menu deals yang tersedia di dashboard, Anda juga dapat melakukan approval deals secara langsung. Klik ikon lonceng yang menandakan notifikasi. Pada kolom notifikasi ini, pilih tab Need Approval. Pada tab ini, Anda dapat memilih salah satu data yang menyatakan status Requested to Move Deal dan klik View Details. Selanjutnya, Anda akan diarahkan kembali pada halaman Edit Deal agar dapat mereview data terlebih dahulu sebelum memberikan approve atau reject. Demikian tutorial tentang Approval Expenses dan Deals pada kontak CRM. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.